Orang tuanya sangat bahagia karena anaknya tiba-tiba minta, ya, tiba-tiba berani dan minta dihitan. Qadarullah, ternyata anak tersebut memiliki sebuah kelainan anatomis. Walhasil kami harus menyampaikan kenyataan pahit ini kepada orang tua. Di rumah mereka sudah mengadakan pesta besar-besaran, sudah pasang tenda, ya kan, sewa kursi meja, panggil catering, ya, mengundang mungkin ratusan orang. Tapi dikarenakan ada masalah indikasi medis dengan dokter umum, ya harus dirujuk ke dokter spesialis. Itu kan tidak diketahui kebanyakan oleh orang awam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata, yaitu dari pasien saya. Beberapa tahun yang lalu ada sepasang suami istri, ya. Mereka memiliki anak usia sekitar 11 tahun atau kelas 5 SD. Dan alhamdulillah anak itu ketika usia kelas 5 SD itu dia memiliki kesadaran dan memiliki keinginan untuk berkita tanpa harus dipaksa. Jadi orang tuanya sangat bahagia karena anaknya tiba-tiba minta, ya, tiba-tiba berani dan minta dikita. Nah, kedua orang tuanya ini sangat bersyukur dan mengungkapkan rasa syukurnya dengan cara mentraktir, ya, 10 anak yatim duafa di lingkungan sekitar rumah mereka untuk bisa khitan bareng dengan anaknya. Jadi mereka berdua mengumpulkan anak-anak yang yatim atau dari keluarga yang kurang mampu. Itu terkumpul 10 anak, kemudian dibayari semuanya untuk khitan bareng dengan anaknya. Sebelumnya menghubungi kami, alhamdulillah kita bisa melayani khitan bareng serentak 11 anak. Nah, setelah terkumpul, ya, 10 anak tersebut, 11 ditambah dengan anak mereka sendiri, itu mereka berbondong-bondong datang ke klinik kami, ke klinik khitan kami, untuk dilakukan tindakan khitan. Setelah mereka datang, tentunya yang urutan pertama adalah si anak kedua orang tua tersebut, ya, dia jadi urutan yang pertama. Nah, ketika dia masuk ke dalam ruang tindakan, naik ke dalam bed, kemudian akan kita lakukan pembiusan, tentunya kita lakukan pemeriksaan awal. Qadarullah, ternyata anak tersebut memiliki sebuah kelainan anatomis, ya, yang namanya web, ya. Web itu ada semacam gelambir atau kulit yang dari arah skrotum atau kantongnya buah zakar itu dia menyatu dengan batang penisnya bagian bawah sampai ke ujung, ya. Jadi grade-nya sudah tinggi, ya. Nah, kalau terdapat kelainan anatomis seperti itu, maka secara medis itu bukan kompetensi kami, ya, sebagai dokter umum, tetapi harus dirujuk ke dokter spesialis, ya, ke spesialis urologi atau yang lain, ya. Kenapa? Karena tidak hanya cuma sekedar disitan biasa, tetapi dilakukan repair, ya, repair web. Jadi webnya harus diperbaiki, batangnya harus diperbaiki sehingga nanti tidak ada gelambir atau kulit yang menyatu dari skrotum dari bawah ke batangnya. Karena bisa nanti menjadi tahanan ketika ereksi atau ketika penetrasi saat berhubungan ketika nanti dia sudah menikah. Nah, walhasil kami harus menyampaikan kenyataan pahit ini kepada orang tua. Jadi orang tuanya kita panggil, kita jelaskan bahwasanya anak ini tidak bisa dikhitan di sini sekarang. Bisanya di rumah sakit dengan dokter spesialis urologi, di mana pada hari itu adalah bertepatan dengan hari Sabtu. Ya, padahal di rumah mereka sudah mengadakan pesta besar-besaran, sudah pasang tenda, ya kan, sewa
kursi meja, panggil catering, ya mengundang mungkin ratusan orang untuk hajatan, ya. Ya sehingga diharapkan pada saat itu anaknya pulang sudah kondisi dihitan, kemudian tetangga, saudara itu pada berdatangan, mereka bergembira, ya mereka sudah mempersiapkan itu semua. Tapi dikarenakan ada masalah indikasi medis yang namanya web tadi, itu akhirnya tidak bisa terwujud. Ketika memaksakan hari itu mau operasi di rumah sakit, itu pun kesulitan. Kenapa? Harinya hari Sabtu. Kan harus ketemu sama dokter urologi dulu. Kalau poliurologi, ketemu konsultasi sama dokternya, kemudian dijadwalkan operasi. Dan itu bukan operasi yang emergensi. Operasinya elektif, jadi terjadwal. Mungkin dijadwalkan beberapa hari berikutnya gitu. Nah, akhirnya orang tua harus menerima kenyataan pahit itu. Anaknya tidak bisa disunat. Dipaksakan pun kita nggak berani, karena itu bukan kompetensi kita. Karena ini terkait sama organ vital, masa depannya dia nggak bisa sembarang. Maka kita ya terpaksa tidak bisa, harus nunggu hari Senin, cari rumah sakit yang poliurologinya buka, kemudian dikonsultasi sama dokter urologi, kemudian dijadwalkan operasi. Dan berikutnya, ternyata 10 anak yang lain itu kondisinya normal. Sehingga mirisnya adalah kedua suami istri ini, sepasang suami istri ini sudah pesta besar-besaran di rumah. Anaknya tidak bisa dihitan hari itu, sementara 10 anak yang ditraktir hitan pada hari itu bisa hitan semuanya, karena kondisinya normal. Sehingga mereka harus bersabar untuk menerima kenyataan, ya takdir Allah seperti itu. Ya. Akhirnya ya mau gimana lagi, ya 10 anak tadi kita khitan, mereka pulang. Saya juga tidak tahu bagaimana perasaan kedua orang tua tersebut. Dan jelas kemudian kami dengar mereka ketemu dokter urologi entah hari Senin atau Selasa dan dijadwalkan operasi di pekan depannya lagi. Dan sudah berakhir di operasi sekarang. Nah, pelajarannya apa yang bisa kita petik dari hal ini? Pelajarannya adalah pentingnya dilakukan screening, pemeriksaan awal sebelum khitan. Banyak dari kita, terutama para orang tua yang mungkin ya tidak memahami ya kelainan anatomis ini seperti apa, karena cukup banyak kelainan anatomis yang merupakan kontraindikasi khitan dengan dokter umum, ya harus dirujuk ke dokter spesialis. Itu kan tidak diketahui kebanyakan oleh orang awam, ya. Sehingga mereka mungkin melihat sepintas, oh ya bibisnya normal, nggak ada masalah, bentuknya juga kayaknya normal gitu kan. Akhirnya mereka sudah menentukan tanggal, kemudian bikin pesta besar-besaran. Mereka tidak merencanakan untuk melakukan screening atau pemeriksaan awal. Maka ada kemungkinan atau ada potensi bisa terjadi hal yang seperti saya ceritakan di atas. Jadi bagi para orang tua ya yang merencanakan mungkin khitanan anaknya ini ada pesta besar-besaran ataupun tidak, itu saya himbau untuk melakukan screening atau pemeriksaan awal. Cari mungkin klinik khitan atau rumah khitan terdekat yang di situ ada dokternya yang memang ahli ya dalam khitan, sehingga bisa mendeteksi, bisa mengetahui ini normal atau tidak. Kalau itu bisa kita ketahui sejak awal, maka nanti kita bisa merencanakan dengan baik. Misalkan ternyata diketahui hasil pemeriksaannya putranya ada kelainan anatomis sehingga harus dikhitan di rumah sakit, maka kita nanti bisa leluasa mencari kita rencananya di rumah sakit mana, sama dokter siapa, biayanya kira-kira berapa, ditanggung BPJS atau tidak. Kalau tidak ditanggung kita harus mengumpulkan dana berapa.
sehingga kita bisa merencanakan khitanan anak-anak kita dengan baik. Jadi saya himbau bagi para orang tua yang merencanakan khitanan putranya, mungkin ketika ada pesta besar dan lain-lain, supaya tidak terjadi seperti yang di kisah saya kisahkan di depan. Saya himbau untuk membawa putranya ke klinik khitan terdekat untuk dilakukan screening atau pemeriksaan awal, supaya ketahuan sejak awal apakah kondisinya normal atau tidak normal, sehingga nantinya akan tahu sunatnya bisanya di mana, di klinik biasa sama dokter umum atau sama dokter spesialis, sehingga nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti di kisah di atas. Jadi para ayah bunda, para orang tua, jika membutuhkan screening atau pemeriksaan awal, bisa dilakukan di klinik kami di Khitan Sultan secara gratis. Jadi silakan nanti ayah bunda bisa menghubungi admin kami. Kami bisa melayani pemeriksaan screening secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ya, nanti Ananda akan kami periksa, kemudian akan kami assessment, akan kami diagnosa atau akan kami berikan sebuah resume hasil pemeriksaannya. Apakah normal atau ada abnormalitas yang mungkin perlu tindakan lanjut, sunatnya bisa di mana saja, di klinik mana saja, atau harus di rumah sakit sama dokter spesialis, ya, itu nanti akan kita sampaikan kepada ayah bunda dan semuanya gratis. Silakan menghubungi admin Khitan Sultan atau bisa DM di Instagram kami atau bisa mengunjungi website kami. Di situ nanti ada nomor kontak WA dari admin Khitan Sultan. Silakan nanti bisa menggunakan fasilitas free screening dari Khitan Sultan.